Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Rekan-rekan yang dirahmati Allah, kita masuk pada satu teori yang dasar, yaitu teori perilaku konsumen. Nah, teori ini membahas bagaimana konsumen itu membuat keputusan atas satu sikap membeli satu barang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan. Nah, yang pertama adalah pendekatan utility atau pendekatan nilai guna. Coba kita lihat, jadi konsumen itu memilih satu barang itu berdasarkan utilitasnya. Nah, maka mari kita masuk pada kenapa konsumen itu membeli satu barang pada harga yang lebih rendah dan mengurangi pembelian pada harga yang lebih tinggi. Terus bagaimana konsumen menentukan jumlah dan komposisi barang yang dibeli pada budget constraint-nya, atau pada pendapatan yang atau sejumlah uang yang dia punya. Nah, coba kita lihat. Jadi ada dua pendekatan marginal utility dan pendekatan indifferent curve. Nah, pada pendekatan marginal utility itu kepuasan konsumen itu bisa diukur dengan angka kardinal, sedangkan pendapatan indifferent curve itu kepuasan itu diukur dari angka ordinal. Jadi ukurannya skala lebih tinggi lebih rendah gitu. Sedangkan pada pendekatan utility itu bisa diukur dengan kardinal. Nah, kepuasannya berapa gitu, bisa diukur 1, 2, 3 atau 4 dan seterusnya. Sedangkan pendekatan indifferent curve itu satu barang itu memberikan kepuasan yang lebih tinggi atau lebih rendah atau sama gitu. Coba kita lihat, saya tidak akan menjelaskan ini secara teliti ya. Coba dibaca materi ini, terus saya sarankan juga untuk membaca buku yang sudah kita berikan ya. Ini nanti dibaca bukunya halaman ke 30 sampai 36. Tolong ini dibaca karena ini penting. Oke, saya akan masuk sedikit tentang jadi semakin tinggi kepuasan, makin tinggi pula utilitasnya. Inilah. Nah, maka utility itu ada total utility dan ada marginal utility. Total utility itu seluruh kepuasan akibat dari mengkonsumsi sejumlah barang. Sedangkan marginal utility itu tambahan kepuasan akibat pertambahan atau pengurangan mengkonsumsi satu barang. Kira-kira begitu. Nah, ini ada total utility, ada asumsi-asumsi ya, asumsi-asumsi tentang utilitas. Asumsi ini ada 4 asumsi, silahkan dibaca. Lalu hukum utilitas itu, hukum marginal utility itu akan diperoleh, jadi tambahan nilai itu akan diperoleh
dari mengkonsumsi satu barang dan akan semakin sedikit jika konsumsi itu ditambah. Teorinya begini. Nah, ini ada the law of diminishing marginal utility. Jadi teori dasarnya inilah kira-kira. Nah, ini ada gambar ya. Misalnya kita mengkonsumsi satu gelas air, maka pada air pertama satu gelas itu akan memberikan kepuasan yang lebih tinggi daripada air kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Nah, itulah teori dasarnya begitu ya. Maka kita buat tabel, ini ada ilustrasi. Misalnya air tadi ketika dikonsumsi pada gelas pertama, gelas kedua, gelas ketiga, gelas keempat, dan kelima, itu total utility-nya akan kita peroleh begini. Nah, maksimum utility-nya akan kita peroleh pada gelas pertama ini memberikan kepuasan 10 dengan tambahan marginal utility 10. Tapi ketika gelas kedua itu kepuasannya 15, 16, 14, 11. Maka marginal utility-nya akan semakin kurang dan malah menjadi minus. Kira-kira itulah teori dasarnya. Nah, maka kita lihat ini ada ilustrasi perhitungan begini ya. Coba lihat, ini quantity 1, 2, 3, 4, 5, ini total utility dan marginal utility yang digambarkan pada grafik berikut. Coba kita lihat ketika konsumsi itu satu gelas, tadi kita umpamakan ya, maka total utility-nya akan dicapai di angka 10. Nah, ditambah lagi, maka ini akan menjadi total utility puncak. Nah, dan akan semakin menurun total utility-nya, maka marginal utility-nya juga akan semakin menurun. Nah, ketika di puncak, maka akan kelihatan marginal utility-nya di puncak, dan semakin ditambah akan semakin menurun dan menjadi minus. Kira-kira begitulah. Maka ketika mencapai air ketiga inilah batas maksimum utilitasnya. Ditambah lagi akan tidak memberikan utilitas lagi, akan minus. Kira-kira begitulah. Nah, ini makanya ada titik jenuh atau saturation point ya. Nah, ini coba kita lihat. Dicapai, jadi maksimum utility dicapai menggunakan pendapatannya dengan cara sedemikian rupa sehingga kepuasan dari pendapatan terakhir yang dibelanjakan dari berbagai produk adalah sama. Coba kita lihat, ini M ini adalah pendapatan, P ini harga, Q itu quantity. Nah, ini barang X dan barang Y. Misalnya ini satu barang ya, maka dibatasi oleh budget constraint dia dengan kepuasan yang sama. Kira-kira begitu. Coba ini ilustrasinya di tabel, kita lihat ya. Nah, satu contoh misalnya harga barang X itu 1 unit adalah Rp2 dan barang Y itu per unitnya adalah Rp1 dengan basis constraint atau pendapatannya 12. Maka dari harga barang dan pendapatan ini kita lihat kombinasinya akan ditemukan 1 barang X dan 4 barang Y. Jadi 1 barang X ini dan 4 barang Y. Coba kita lihat, ini kita lihat dari marginal utilitasnya. Coba kita lihat, jadi MUX per PX sama dengan MUY per PY. Nah, kita lihat, jadi kalau kita punya pendapatan 12, maka kombinasinya akan seperti ini. 1 barang Y dan 4 barang X. Ini akan sama. Kenapa? Karena pendapatan kita adalah 12. 1 barang Y
satu barang Y dengan harga Rp1 dan 4 barang X. 4 kali 1 4 tambah 1 barang Y 1 barang X sama dan 4 barang Y dengan memberikan marginal utility yang sama. Nah ini ya, MUX per X 16 per 1, 16 per 2 ya harganya 16 per 2 sama dengan 8. Nah, akan sama dengan MUY per PY. MUY 4 kali 4 sama dengan 16 per harga 4 kali 2 ya, 4 kali 2 sama dengan 8. Kira-kira begitu ya. Ini juga begitu. Kombinasi 2 barang X dan 5 barang Y. Ini 2 barang X dan 5 barang Y. Kombinasi 3 barang X dan 6 barang Y. Nah ini kombinasinya seperti ini. Untuk satu ilustrasi pendapatan 12 dengan harga barang X Rp2 per unit dan harga barang Y Rp1 per unit. Nah kira-kira begitu ya. Lalu kalau ini maka kombinasinya PX kali QX plus PY kali QY itu tidak boleh lebih dari 12. Nah ini, maka kita akan dapatkan kombinasi seperti ini. Maka ketika dihadapkan pada pilihan-pilihan akan didapat pilihan-pilihan seperti ini. Nah ini. Tolong bukunya dibaca ya supaya jelas nanti. Nah ini kita akan lihat, inilah yang optimal ketika sudah sampai di titik ini. Jadi satu barang di angka ini ya, ini memberikan, karena harga barang X itu 2 dan barang Y 1, maka kombinasinya akan, ini kombinasi yang optimal. Maka teori ini menjawab pertanyaan mengapa semakin rendah harga suatu produk semakin tinggi permintaannya, hukum permintaan ya. Alasannya karena ada efek pendapatan dan efek substitusi. Nah, coba lihat efek pendapatannya. Karena perubahan harga itu menyebabkan perubahan pendapatan secara real. Misalnya harga barang yang tadinya harganya 10.000 turun menjadi 5.000. Pendapatannya sama, tapi karena harga barang itu turun, maka pendapatan real itu menjadi bertambah karena penurunan harga. Demikian juga dengan barang substitusi. Maka ada efek pengganti begini ya. Nah, silakan nanti dibaca. Ini efek pengganti. Perubahan harga suatu produk merubah nilai guna utility marginal per rupiah dari produk tersebut. Misalnya harga produk X turun menjadi dari 2 menjadi 1, maka akan menyebabkan perubahan nilai pendapatan real. Misalnya ini ya, maka ini yang tadinya MUX per X sama dengan MUY per PY ini 6, ini akan menjadi 12 karena perubahan penurunan harga. Inilah kira-kira ya. Terus ini kurva permintaan barang X dengan harga Rp2 dan turun menjadi Rp1, maka akan berubah seperti ini kira-kira, dan mendapatkan kurva yang berubah seperti ini ya, karena perubahan harga. Kenapa? Karena perubahan harga itu secara real akan merubah pendapatan itu menjadi lebih tinggi karena perubahan harga secara real ya.
Nah, inilah kira-kira, nanti tolong dibaca, ini ada paradoks nilai, terus ada surplus konsumen. Saya tidak akan menjelaskan ini sampai selesai. Sekian dari saya. Tolong kuisnya dikerjakan, saya beri waktu sampai hari Senin atau hari Selasa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.